Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Apriani Agustina. Saya dari Universitas Terbuka. Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin mewawancarai Ibu, di mana Ibu adalah salah satu orang pengusaha atau pembudidaya anggrek bulan atau anggrek phalaenopsis, dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai budidaya yang Ibu budidayakan. Ini saya langsung saja dengan pertanyaan pertama. Sejak kapan usaha budidaya dan pemasaran anggrek ini dijalankan? Usaha ini mulai dijalankan sekitar tahun 2020 oleh kelompok tani di Desa Rediana. Oke, pertanyaan kedua, mengapa memilih anggrek phalaenopsis sebagai komoditas unggulan? Karena tanaman ini memiliki nilai jual tinggi, cocok dengan kondisi iklim lokal, dan permintaan terus meningkat untuk secara dekorasi serta hadiah. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kondisi lahan dan iklim di sini mendukung budidaya anggrek? Karena lahan di Desa Rediana berhumus dan berpasir dengan sinar matahari yang cukup, suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, sehingga cocok untuk pertumbuhan anggrek. Pertanyaan yang berikut, siapa saja pelaku yang terlibat dalam distribusi anggrek phalaenopsis ini? Pelaku distribusi meliputi petani atau pemilik kebun, mengepul lokal, dan toko bunga di Kupang. Oke, pertanyaan yang berikut, bagaimana alur distribusi produk dari kebun hingga ke konsumen akhir? Jalurnya adalah produsen, pengepul, toko bunga, konsumen akhir. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang keenam, berapa kisaran harga jual di tiap tingkat distribusi? Biasanya petani menjual 50.000 sampai 75.000 per pot, pengepul 90.000 sampai 120.000, dan toko menjual 150.000 sampai 180.000, tergantung ukuran dan warna bunga. Oke, kita lanjut. Bagaimana sistem pembayaran antara petani dan pengepul atau toko bunga? Nah, untuk pembelian langsung umumnya tunai, sedangkan untuk pelanggan tetap diberi tempo 3 sampai 7 hari. Kita lanjut pertanyaan yang ke-8. Apa saja kendala utama dalam proses distribusi? Kendala utamanya adalah jarak jauh, biaya transportasi tinggi, dan risiko kerusakan bunga karena tidak ada fasilitas pendingin. Yang berikut, jenis kendaraan apa yang digunakan untuk mengirim bunga? Untuk wilayah lokal menggunakan motor, sedangkan pengiriman ke Kupang memakai mobil pick up dan kapal feri. Oke, pertanyaan berikut, berapa lama waktu pengiriman ke Kupang? Sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan laut menggunakan kapal feri. Pertanyaan yang berikut, berapa biaya transportasi per pengiriman ke Kupang? Biayanya sekitar 300.000 sampai 400.000 per pengiriman, termasuk biaya bongkar muat. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, yang pertanyaan ke-11. Berapa biaya transportasi per pengiriman ke Kupang? Biayanya sekitar 300 sampai 400.000 per pengiriman, termasuk biaya angkut muat, bongkar muat.
pertanyaan yang berikut, bagaimana cara menjaga kualitas bunga selama transportasi? Ada peluang besar untuk memperluas pasar dengan membangun greenhouse sederhana, meningkatkan kualitas kemasan, serta menjalin kerjasama dengan toko bunga dan event organis di Kupang. Bagaimana cara menjaga kualitas bunga selama transportasi? Bunga dikemas dalam kardus berlubang, dilapisi tisu lembab dan busa pelindung agar tetap segar dan tidak rusak. Oke, masuk dalam pertanyaan berikut, kendala apa yang sering dihadapi dalam pengiriman? Kendalanya seperti cuaca buruk, jalan rusak, dan terkadang kemasan rusak akibat guncangan selama perjalanan. Yang ke-14, apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala distribusi dan transportasi? Dengan sistem pre-order, penjadwalan pengiriman yang fleksibel, dan promosi digital untuk menekan biaya. Bagaimana peluang pengembangan usaha ke depan? Ada peluang besar untuk memperluas pasar dengan membangun greenhouse sederhana, meningkatkan kualitas kemasan, serta menjalani kerjasama dengan toko bunga dan Dukungan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah atau pihak lain? pemerintah daerah memberikan pelatihan hortikultura dan dukungan bagi kelompok tani tanaman hias di desa Ledeana. Baik, terima kasih untuk segala pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, dan terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Oke, baik. Selamat siang. Di sini saya sudah berada di dalam lapangan kebun anggrek bulan, di mana tanaman ini masih kecil, dan hari ini ada beberapa pesanan yang akan saya siapkan, yang akan saya packing untuk proses pengiriman, dan tujuan pengirimannya ini ke Kupang, dan sebentar malam akan dititipkan ke kapal untuk dikirimkan. Dan proses packing ini dilakukan yaitu terlebih dahulu dibungkus oleh kertas, dengan tujuannya agar tanaman yang dibungkus ini tetap menjaga keutuhannya atau tidak mengalami kerusakan. Dan setelah di packing, saya sudah siapkan satu kotak kardus kecil untuk membungkusnya. Tujuannya agar tanaman yang dibungkus dengan kertas itu tetap terjaga agar tidak mengalami kerusakan saat proses pengiriman berlangsung, agar tanaman yang dikirimkan tetap terjaga dan tetap utuh seperti yang dikirimkan dari tempat pengiriman hingga tiba di tempat tujuan. Aduh, Cakap, nyakit nama susu. rasa gimana? Pati. Iya, boleh kita. Oke, Mas. Menit.
ไม่ถึง malah Jadi kulkas. setelah di packing dengan baik, ini saya tuliskan alamat penerimanya dan juga alamat tujuan, alamat pengirimnya dengan alamat tujuan yang akan saya kirimkan paket. Ini beberapa pesanan yang sudah saya siapkan dan akan siap dikirimkan dan dititipkan di dalam kapal. Terima kasih, sekian video praktik dari saya.